Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya percaya Anda terus mengikuti channel ini karena Anda cinta Tuhan, yang karenanya Anda cinta firman-Nya. Cinta kepada Tuhan, salah satunya ditandai dengan cinta kepada firman-Nya, rindu dan haus untuk belajar. Dan firman yang saya bagikan melalui channel ini adalah firman yang urut membahas ayat demi ayat, sudah mulai dari Matius pasal yang kelima, 6, 7, 8, dan hari ini kita tiba di akhir Matius pasal 9. Itu artinya jika Tuhan izinkan, besok kita akan membahas Matius pasal yang ke-10. Luar biasa. Tanpa terasa, kita sudah membahas 4 pasal secara berurutan, dan esok kita memulai dengan bahasan yang baru. Mari kita membaca dari Matius 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Luar biasa sekali di sini. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 36 digunakan kata melihat orang banyak itu. Nah, kata melihat yang dipakai untuk Yesus juga dipakai untuk pada waktu Yesus melihat Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, di awal Injil Matius kita membaca Yesus melihat Matius. Lalu Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kemudian di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ketika Yesus melihat Simon Petrus dan Andreas, lalu Yesus melihat anak-anak Zebedius, dipakai kata Yesus melihat. Kemudian Yesus merespon dengan memanggil mereka semua menjadi murid-muridnya. Dan ayat 36 hari ini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, kita melihat di bagian ini, saya sudah katakan tadi, ayat 35 sampai ayat 38 adalah bagian akhir dari Matius pasal 9 yang sekaligus merangkum atau menyimpulkan semua yang dilakukan Tuhan Yesus di pasal yang ke-9. Ingat, saya pernah menyatakan Matius pasal 5 sampai 7 adalah pelayanan pengajaran. Kemudian Matius 8 dan 9 adalah pelayanan atau Jesus in action. Yesus di dalam pelayanan, khususnya pelayanan penyembuhan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, kali kita melihat Yesus berkeliling, ayat 35, mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan. Dan kita melihat tentunya apa yang dilakukan Yesus bukan sekedar menyembuhkan, bukan sekedar melenyapkan sakit penyakit, bukan sekedar mengajar. Itu sebabnya ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu. Nah, inilah yang terjadi dengan Yesus. Yesus berkesimpulan bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, bila Anda dan saya melihat orang banyak, kira-kira bagaimana? Kita lihat luar biasa Yesus ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka satu lelah, dua terlantar. Seperti apa? Seperti domba yang tidak bergembala atau tidak memiliki
gembala. Mereka tidak memiliki kepastian hidup. Mereka tidak dibawa ke rumput yang hijau karena tidak ada gembala. Seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang mereka dapatkan setiap hari, entahlah. Tidak ada yang peduli. Lalu mereka seperti domba yang tidak bergembala, artinya juga mereka terlalu mudah menjadi mangsa bagi serigala dan binatang yang buas. Ya namanya tidak ada gembala. Itulah yang sedang terjadi. Yesus melihat mereka dan muncul belas kasihan. Nah, kemudian dikatakan terlantar seperti domba yang tidak bergembala, artinya juga mereka tidak punya makna hidup. Mereka hanya hidup dari hari ke sehari. Bisa hidup saja sudah terima kasih, sudah bersyukur. Dan mereka tidak memikirkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar hidup. Nah, inilah juga situasi yang terjadi dengan masyarakat di dunia ini. Banyak orang hidup yang sekedar hidup. Tidak jelas tujuannya itu untuk apa. Ya pokoknya kerja. Pokoknya saya nanti kalau pensiun, saya punya rumah di pedalaman sana, saya punya pembantu, saya punya mobil, saya punya sopir, saya menghabiskan hari tua saya di sana. Itu bukan tujuan hidup. Itu adalah apa yang akan kita kerjakan kalau kita tua. Itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Nah, terlalu banyak orang hidup sekedar hidup tanpa tujuan. Ya pokoknya ada yang hidup untuk makan, ya hidup untuk bekerja, hidup untuk bersenang-senang, hidup untuk berfoya-foya, hidup untuk cari kekayaan, hidup untuk cari ketenangan, kesenangan. Tidak ada tujuan yang lain. Nah inilah yang terjadi kalau orang-orang hidup tanpa gembala, seperti domba yang tidak bergembala. Itu sebabnya ayat 37, Yesus berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Seolah Yesus hendak membuka mata murid-muridnya. Nah, kenapa kok tuaian banyak tetapi pekerja sedikit? Mari kita cek dari konteksnya. Kita tidak usah cari-cari kemana-mana. Dari konteksnya kita sudah tahu. Yang pertama, mungkin terlalu banyak orang yang tidak mau jadi pekerja. Tidak peduli dengan orang lain karena fokusnya hanya kepada diri sendiri. Nah, ini nyata dari pasal-pasal yang sudah kita pelajari. Karena memang menjadi pekerja bagi Tuhan itu tidak terlalu menjanjikan secara duniawi. Ingat, Yesus pernah suatu hari ada orang berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, orang tidak tertarik. Atau bisa jadi tuaian banyak, pekerja sedikit karena orang tidak bisa melihat tuaian. Mereka dibutakan oleh dunia, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup contohnya. Belum lama Matius pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana Yesus memanggil Matius. Matius sedang sibuk di rumah cukai. Ngitung duit hasil pungutan cukai, pungutan pajaknya. Nah, tidak bisa melihat tuaian. Baru setelah Yesus berkata, mari ikutlah aku. Maka Matius mengikut Yesus. Atau juga manusia yang tidak mau jadi pekerja, tidak peduli, mereka fokus kepada diri sendiri, sibuk dengan urusan sendiri. Contohnya Simon Petrus, Matius pasal 4, konteksnya masih ada di situ. Kita membaca Matius pasal 4, Simon Petrus, Andreas, mereka sibuk membereskan jalannya. Hidupnya untuk apa ya? Pokoknya menjala ikan. Hidupnya untuk apa ya? Pokoknya menjala duit. Makin banyak, the more the merrier bahasa Inggrisnya. Ya, semakin banyak, semakin happy, semakin senang. Ya, pokoknya sibuk dengan urusannya sendiri. Ada lagi, kenapa orang tuaian banyak, pekerja sedikit? Karena mungkin medannya berat loh. Karena kadang-kadang harus bertemu dengan roh-roh jahat.
Seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal yang ke-8, Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang-orang Gerasa, dari orang-orang di Gerasa. Medannya berat, medannya berat. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Itu sebabnya Yesus mengajarkan langkah yang pertama yang harus dilakukan, ayat 38. Karena itu, perhatikan ada kata karena itu. Dari metode mempelajari Alkitab, silakan cek di siaran YouTube saya yang lain. Ada metode mempelajari Alkitab. Ya. Kalau setiap kali kita menemukan kata karena itu, hati-hati. Karena itu seringkali merupakan kesimpulan. Nah, ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, kalau kita membaca di sini, firman Tuhan mengajarkan, Yesus berkata kepada kita supaya kita minta kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kenapa? Kembali kepada fokus utama. Nah, kalau kita nanti baca di dalam pasal selanjutnya, besok kita akan bahas pasal yang ke-10. Di situ kita akan membaca Yesus mengutus murid-muridnya. Ada pengutusan. Nah, inilah problem utama kekristenan dan gereja-gereja pada umumnya. Maaf bicara. Gereja hanya sibuk mengumpulkan orang dengar firman Tuhan, orang bawa persembahan, bawa perpuluhan, bawa persembahan sulung, persembahan misi, diakonia, persembahan ini, pembangunan gereja, persembahan beli mobil, beli keyboard, persembahan perluasan gedung gereja, ini, itu, dan sebagainya. Orang sibuk konsel, orang sibuk Bible study, tetapi lupa muaranya apa. Nah, itu terjadi di gereja-gereja. Kita lupa bahwa firman Tuhan memerintahkan kita bukan sekedar dikumpulkan, dimenangkan, dikumpulkan, tujuannya supaya diutus. Nah, terlalu banyak orang yang berada di zona nyaman. Kalau dengar firman Tuhan, aduh Pak Pendeta, terima kasih. Saya sungguh diberkati. Seringkali saya khotbah di gereja-gereja. Selesai kebaktian kan biasanya pendeta salaman sama jemaat. Ini sebelum pandemi ya. Aduh Pak Pendeta, luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya akan minta kepada majelis atau kepada Pak Pendeta supaya Bapak diundang sering-sering khotbah di tempat ini. Ya boleh-boleh saja, tetapi bukan itu maksudnya. Kenapa sering-sering diundang? Ya supaya saya dapat makan. Saya dapat hidangan yang nikmat. Ya, soto ayam rohani yang nikmat, gulai kambing rohani yang nikmat, sate ayam Madura yang nikmat, buyung hai, capcay, barongsai. Semua yang nikmat saya nikmati dan berkata, aduh luar biasa ya, ini pewahyuan baru. Aduh luar biasa, urapannya dahsyat men. Untuk apa? Kita lupa bahwa kita diperlengkapi untuk keluar. Nah, banyak orang hanya diam dalam zona nyaman. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Waktu dibawa ke gunung yang tinggi, melihat Yesus berubah rupa, lihat Musa dan Elia, mereka berkata, Guru, sebaiknya kita buat tenda di sini. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Yesus berkata, stop, kita turun. Kalau itu yang terjadi, rencana Allah tidak genap atas dunia ini. Yesus kan harus mati di kayu salib. Nah, tidak banyak yang mau diutus. Dan masalahnya tidak banyak gereja yang mengutus. Kenapa? Lupa. Kita sibuk dengan zona nyaman. Nah, pola yang diajarkan Tuhan Yesus tidak lagi diikuti. Padahal Yesus berkata, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Jadi dimenangkan, diperlengkapi atau dimuridkan, lalu diutus untuk memenangkan atau memuridkan orang lain. Terlalu banyak orang menjadi polanya pola konsumtif. Menikmati firman, belajar kebenaran, menemukan kebenaran. Wah, dahsyat men. Ini pendeta top nih, lain dari yang lain. Terus
Kalau sudah dapat kebenaran, terus mau apa? Kita lupa bahwa kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Nah, adakah kita peduli dengan tuaian yang banyak? Atau kita sibuk, ataukah mungkin kita hanya sibuk menuai, tapi menuai di ladang yang sudah dituai? Gereja tambah banyak, tapi betulkah di situ ada tuaian? Di Los Angeles, Greater Los Angeles area saja, ada lebih dari 100 gereja. Gereja Indonesia maksudnya ya. Tapi miskin baptisan. Mengapa? Orang hanya pindah ke sana kemari, ke sana kemari. Kalau ada gereja yang baru hadir, kita tinggal lihat saja. Gereja mana yang akan berkurang jemaatnya. Karena tidak fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita hanya sibuk membuka gereja, kemudian pasang iklan. Doakan, datanglah dan hadirilah ibadah kebangunan rohani yang dimeriahkan oleh si A, si B, si C. Padahal tidak ada ayatnya datanglah dan hadirilah. Ayatnya berkata, pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa murid. Maaf, tapi inilah kenyataannya. Nah, jangan kita hanya sibuk buka gereja, tetapi kita lupa gereja itu untuk apa. Atau jangan sampai gereja menjadi satu ladang bisnis. Kemarin ada salah satu murid sharing selesai kelas pemuritan, bilang, Pak, itu ada teman saya, Pak, ikut sharing itu, Pak, ikut franchise, Pak, buka gereja di satu tempat, saya nggak usah sebut ya. Nanti Anda Google pasti, nggak usah. Diajak franchise, Pak. Katanya lumayan. Setiap bulan itu cuannya itu 25 juta, Pak, per orang. Wow, sangat menyedihkan. Tetapi itulah yang sungguh-sungguh ada di dalam dunia. Ini bukan hoax. Ini ada di dalam dunia nyata. Nah, waktunya kita untuk kembali kepada visi Yesus Kristus. Berkat diberikan, bukan sekedar untuk gonta-ganti lampu gereja. Lampu yang nyala diganti lampu kelap-kelip. Lampu yang satu warna diganti lampu warna-warni. Berkat diberi bukan untuk kita ganti keyboard, ganti piano tiap bulan. Bukan untuk rapat majelis di luar negeri. Tetapi semuanya harus dikembalikan untuk kerajaan Allah. Bagaimana tuaian yang banyak dan pekerja sedikit itu mendapatkan respon dari kita. Dan hari ini Tuhan memanggil Anda dan saya bukan hanya bergereja, tapi jadi murid Kristus. Bekerja di ladang Tuhan lewat doa, daya, dan dana. Ini guru saya dulu, Pak Kris Marantika, selalu mengingatkan di dalam khotbah-khotbah dan pengajarannya. Doa bersama, daya bersama, dana bersama. Atau dalam bahasa Inggris, to pray together, to play together, to pay together. Artinya berdoa bersama, bekerja bersama, dan membayar bersama. Berdoa, minta pekerja. Menjadi, lalu juga bukan hanya berdoa, tapi jadilah dia sediakan diri kita keluar dari zona nyaman. Jadi pekerjanya yang diutus untuk keluar. Bukan sekedar menikmati dinginnya AC gereja dan menikmati puji-pujian dan penyembahan yang mengangkat dan penuh urapan. Oh, haleluya. Lupa bahwa kita diutus. Support, bantu para pekerja di tempat-tempat kecil. Bukan malah kita buka gereja baru di sana, lalu gereja-gereja yang kecil kita pindahkan anggotanya ke tempat kita. Bukan, support, bantu. Bantu mereka yang di tempat terpencil. Bantu mereka yang jadi ujung tombak. Bantu mereka yang ada di pedalaman. Yang beli pulsa saja susah. Nah, pelayanan yang saya lakukan, yang pertama adalah pelayanan pemuritan. Jadi, bagaimana orang-orang dimuridkan, belajar menjadi seperti Yesus, dan kemudian dengan hidup menjadi seperti Yesus, mereka menjadi alat Tuhan untuk bisa bukan sekedar memenangkan, tapi juga mereka memuridkan teman-temannya. Tapi juga saya terbeban di dalam pelayanan yang sudah 1 tahun ini saya lakukan, yaitu pelayanan GS Ministry,
yaitu pelayanan untuk menyekolahkan para hamba Tuhan dari Indonesia. Disekolahkan di Amerika dengan metode daring, metode online. Dan sekolah ini bukan sekolah abal-abal, bukan sekolah yang asal-asalan, tapi sekolahnya sekolah terakreditasi dengan akreditasi yang betul. Dan saya mengajar salah satu staf dosennya di situ. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, ayo kita bekerja dengan apa yang kita bisa. Bahu-membahu, saling menolong. Supaya kita bisa menjadi alat Tuhan. Supaya kerajaannya boleh dinyatakan di atas muka bumi ini. Keluar dari zona nyaman. Jangan sekedar puas, firman-Nya bagus sekali, saya sungguh diberkati. Bukan. Tapi mari jadi alat Tuhan, jadi pekerja Tuhan. Berdoa, menggumuli pekerjaan Tuhan yang sangat luas ini. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami bukan bertahan di zona nyaman, comfort zone, tapi ajari kami untuk keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ajari kami untuk kami menyadari kami diberkati bukan untuk kami ini foya-foya, senang-senang. Bukan, tetapi kami diberkati supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karenanya Tuhan, tolonglah kalau ada di antara kami yang sampai hari ini belum mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan pemuritan, dalam pelayanan-pelayanan penjangkauan jiwa, menuai mereka-mereka yang sudah siap dituai. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukannya dengan segenap hati, bukan berdiam dalam zona nyaman kami. Tolong kami Roh Kudus jadi pelaku firman. Siapapun kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok hari. Kalau Tuhan izinkan kita akan masuk dalam Matius pasal 10. Haleluya.